Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Barusan pelajarannya siapa hari ini? Pak Budi. Pak Budi. Ya. Pelajaran saya ya sekarang. Waktunya jam saya ya. Betul. Betul. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Siang Pak. Siang, Pak. Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, adakah yang tidak masuk pada pertemuan Bapak kali ini? Iya. Iya, alhamdulillah. Berarti semua alhamdulillah diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk salah satu dapat memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita mulai berdoa, akan kita mulai ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar, saya buka untuk PPT terlebih dahulu. Baik anak-anak, nah ini kan anak-anak semua barusan memasuki kelas 10 SMA ya. Jadi anak-anak baru masuk di kelas 10 SMA, jadi nanti harus giat belajar karena kalian semua udah masuk di sekolah menengah atas yang mungkin acara atau agenda-agenda kalian yang mungkin masih di SMP suka jalan-jalan, liburan, nah itu harap dikurangi karena kalian semua sudah memasuki di masa-masa SMA. Nah, di sini Bapak mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang pembelajaran kita hari ini seperti yang terpampang di salindia PowerPoint Bapak kali ini, yakni tentang laporan hasil observasi kelas 10 SMA fase E tentang pembelajaran di bahasa Indonesia. Nah, Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu karena kalian kan belum kenal ya dengan Bapak. Nah, di sini nama saya Muhammad Aditya Wisnuwardana, bisa dipanggil Pak Aditya. Kita akan belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia yakni di kelas 10. Nah, di sini kita untuk materi pertama kita akan belajar tentang laporan hasil observasi atau kita singkat aja gitu ya, biar mudah untuk penyebutannya, yakni kita sebut aja tentang LHO atau laporan hasil observasi. Nah, di sini kan kalian semua baru memasuki masa-masa SMA ya, seharusnya kalian harus giat belajar, kemudian giat mungkin melaksanakan kegiatan yang bermanfaat baik akademik maupun non akademik. Nah, di sini Bapak akan memberikan satu motivasi kepada kalian semua, yakni orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, anak-anak sekalian mau jadi pemilik masa lalu atau masa depan? Masa depan. Masa depan. Nah, kalau ingin jadi masa depan harus giat belajar. Nah, benar, karena kalian semua kan pastinya punya harapan ya untuk orang tua, nusa bangsa, untuk kedepannya harus giat belajar lagi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi. Nah, di sini Bapak ingin bercerita sedikit aja ya. Dulu itu Bapak pernah jalan-jalan ke salah satu pantai lah, sebutlah pantai di Blitar. Nah, pantai di sana itu kebanyakan ada tumbuhan pohon kelapa. Pohon kelapanya selalu berjejer di pesisir pantai. Nah, setelah Bapak amati, Bapak observasi, ternyata pohon kelapa yang tumbuh di sekitaran pantai atau pesisir laut gitu ya, selalu condong ke arah laut. Ada yang tahu kenapa? Ada yang mengatakan menghindari abrasi, ada yang lagi tertiup angin. Oke. Nah, setelah Bapak observasi melalui mungkin penelitian gitu ya, melalui observasi sama bertanya kepada pihak-pihak orang ahli, ternyata pohon kelapa yang condong ke arah laut itu ternyata ingin mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Jadi proses fotosintesisnya itu akan lebih baik apabila pohon kelapa itu selalu condong ke arah laut. Ternyata seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara mengobservasi ataupun cara mengamati suatu benda atau suatu
objek agar kita tahu bagaimana cara mengobservasi yang baik, observasi yang benar itu seperti apa. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan salah satu tontonan video atau kartun gitu ya. Nah, nanti anak-anak sekalian bisa mengamati, bisa mengobservasi tentang penjelasan dari video kartun berikut ini. Dari SD kita diajarin kalau Indonesia itu gedenya dari Sabang sampai Merauke. Iya, gede banget. Tapi gambar peta aja nggak cukup buat bikin kita tahu sebenarnya seberapa luas negara kita ini. Karena sebetulnya Indonesia itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, sebenarnya seberapa luas Indonesia itu? Oke, kalau ngomongin luas mungkin yang kebayang cuma luas seluruh daratan di Indonesia. Ya, kita emang masuk ranking negara terluas di dunia. Tapi nggak hanya itu, selama ini ternyata kita ditipu juga sama peta. Dan negara kita ini kelihatannya kecil, tapi kalau panjang Indonesia dari ujung ke ujung dibandingin, panjang daratannya itu bahkan hampir nutupin satu benua Eropa. Indonesia juga masuk 5 besar negara dengan pulau terbanyak. Jumlahnya bahkan baru disepakati belakangan ini. Dan itu kan cuma ukurannya. Ada satu lagi yang bikin negara kedua jauh lebih raksasa daripada yang kita kira. Apakah itu? Jawabannya karena orang Indonesia itu banyaknya gak ngira-ngira. Orang di Pulau Jawa aja jumlahnya itu lebih banyak dari negara terbesar di dunia yang luasnya ratusan kali luas Pulau Jawa. Gila banget. Tapi tentu aja jumlah ini juga bikin ribet karena ngatur orang yang super banyak di negara yang super luas punya begitu tantangan. Contoh, fasilitas yang mesti dibangun berapa? Apalagi di wilayah-wilayah Kita cukup gitu ya, setengah ya. Iya. Nah, setelah kalian amati anak-anak, jadi di dalam hasil observasi kan ini tadi disediakan pemaparan ya tentang jumlah penduduk, kemudian luas wilayah Indonesia. Nah, jadi nanti kalian anak-anak akan mengamati bagaimana observasi yang benar itu seperti apa. Jadi observasi itu akan berlandaskan di tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yakni tujuan pembelajaran tentang laporan hasil observasi. Nah, seperti yang terpapar di Salindia PowerPoint ini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yakni pertama adalah kalian mampu memahami setiap deskripsi dari laporan hasil observasi atau yang bisa kita sebut LHO. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi. Ketiga, kalian mampu menelaah hasil observasi. Dan yang terakhir adalah kalian bisa mampu menghasilkan luaran ataupun produk dari laporan hasil observasi tersebut berdasarkan pengamatan secara langsung. Jadi nanti kita akan batasi saja untuk penugasan maupun pembatasan tentang materi kita hari ini. Nah, untuk pembatasannya pada hari ini kita akan batasi tugasnya terlebih dahulu, yakni kalian nanti mengamati lingkungan sekitar kalian. Boleh lingkungan sekitar sekolahan maupun lingkungan sekitar rumah. Bisa kalian amati objek-objek yang terkait mungkin tumbuhan, hewan ataupun manusia begitu ya. Nah, nanti kalian observasi berdasarkan fakta atau pengamatan kalian. Nah, kemudian untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari laporan hasil observasi, yakni dari pengertian, kemudian ciri-ciri, struktur teks, dan kaidah kebahasaan. Nah, tapi sebelum kita beranjak ya untuk pembahasan laporan hasil observasi, kita boleh bernyanyi untuk refreshing sejenak. Kalian waktu TK maupun SD pernah ya kayak nyanyi tentang lagu Abang Tukang Bakso? Pernah ya. Nah, nanti bisa sambil tepuk tangan atau enggak bisa berdiri juga enggak apa-apa. Tepuk tangan aja boleh. Nanti sambil tepuk tangan, ini sudah ada liriknya. Jadi nanti kalian ikuti liriknya. Kan kalau Abang Tukang Bakso enggak apa itu? Enggak asing ya, maksudnya enggak asing buat kalian. Jadi nanti langsung ikuti liriknya. Oke, kotak.
adalah jenis teks yang berdasarkan fakta. LHO mempunyai syarat tekstualitas. LHO bersifat objektif dan juga universal. Yang bahas adalah objek tunggal yang juga secara sempurna, dan fakta dan pengamatan disajikan dengan jelas dan ringkas. Benar ya? Nah. LHO adalah jenis teks yang berdasarkan fakta. LHO mempunyai syarat tekstualitas. LHO bersifat objektif dan juga universal. LHO objek tunggal, dan fakta dan pengamatan disajikan dengan jelas dan ringkas. Dan objek tunggal jelas sempurna, fakta dan pengamatan dengan jelas dan ringkas. Oke, tepuk tangan semua. Oke, di sini Bapak akan lanjutkan untuk materi kita hari ini, yakni materi tentang LHO atau laporan hasil observasi. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan semacam materi yang akan kita bahas bersama, yakni tentang pengertian. Nah, apa sih pengertian dari LHO? Nah, di sini sudah Bapak jabarkan tentang laporan hasil observasi itu seperti apa. Mungkin akan Bapak tuliskan laporan hasil observasi LHO. Kita singkat aja. Jadi LHO itu ada fakta serta pengamatan. Nah, jadi LHO sendiri itu mempunyai pembahasan atau pengertian tentang sebuah fakta yang dilakukan dengan pengamatan. Jadi dilakukan secara observasi secara langsung berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tersebut. Nah, lebih singkatnya ini perlu dicatat dulu nggak anak-anak? Ya, nanti akan Bapak berikan PPT-nya. Nah, untuk lebih singkatnya akan Bapak jabarkan seperti berikut ini. Jadi, laporan hasil observasi itu terdiri dari naskah atau catatan. Nah, naskah catatan itu berupa dokumen. Kemudian ada pengamatan. Jadi, laporan hasil observasi itu berdasarkan pengamatan kita menggunakan indera penglihatan, indera penciuman maupun indera pengeraba kita. Nah, kemudian di laporan hasil observasi itu ada informasi yang mungkin terkini, tekstual maupun faktual. Nah, kemudian yang keempat adalah fakta di lapangan. Jadi laporan hasil observasi itu tidak bisa diplagiasi atau disalahgunakan. Jadi laporan hasil observasi itu harus sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Umpama kalian mau mengamati tentang Solo Safari. Nah, di Solo Safari itu ada hewannya, mungkin ada kera, ada harimau. Nah, nggak mungkin kalau di Solo Safari ada semacam T-Rex, dinosaurus, kan nggak mungkin. Jadi nggak sesuai fakta yang ada di lapangan. Nah, ini ya, berarti intinya laporan hasil observasi itu terdiri dari naskah berdasarkan pengamatan, terdiri dari informasi yang berdasarkan fakta di lapangan. Baik, Bapak lanjutkan ya anak-anak. Kita akan kembali ke menu kembali. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari laporan hasil observasi seperti yang kita nyanyikan tadi ya anak-anak. Nah, jadi ciri-ciri dari laporan hasil observasi itu bersifat sistematif atau sempurna. Jadi nanti kita akan membahas tentang struktur dari laporan hasil observasi yang sistemnya itu sudah terinci. Jadi mulai dari atas sampai ke bawah itu sudah sistematis atau secara sempurna. Kemudian sudut pandang keilmuannya, jadi itu berdasarkan sudut pandang fakta. Jadi fakta di lapangan itu seperti apa,
Yang ketiga adalah pembahasan objeknya tunggal, seperti yang kita nyanyikan tadi juga. Di situ kan ada lagu yang namanya bersifat tunggal, LHO bersifat tunggal. Jadi laporan hasil observasi itu bersifat tunggal, nggak bisa umpama objeknya itu dua. Umpama kalian mau membahas Solo Safari, kemudian objek keduanya Jatim Park 1. Nah itu kalau digabungkan menjadi satu kan namanya bukan tunggal tapi dua. Nah kemudian yang keempat adalah perincian. Jadi setiap rincian laporan hasil observasi itu ada perinciannya masing-masing, mulai dari awal, kemudian kedua hingga ke akhir. Dan yang terakhir adalah bahasa baku dan jelas. Jadi bahasanya itu nggak perlu belibet atau nggak perlu bermacam-macam, langsung ke intinya aja dan menggunakan bahasa yang jelas. Dari sini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri dari LHO, anak-anak? Tidak, Pak. Belum. Sementara belum ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung aja tunjuk tangan itu aja. Oke, kita kembali ke menu lagi ya. Nah, kita akan memasuki ke struktur teks. Nah, di sini struktur teks. Struktur teks dari laporan hasil observasi. Mungkin salah satu bisa membacakan, Mbak Clarissa. Struktur teks yang pertama ada judul, yang Ya. kedua pernyataan umum, yang ketiga deskripsi bagian, yang keempat deskripsi manfaat dan risiko. Ya, benar. Terima kasih Mbak Clarissa. Nah, jadi struktur teks itu mungkin ini Bapak hapus terlebih dahulu ya. Nah, struktur teks itu terdiri dari awalnya adalah judul. Jadi judul itu merupakan bagian yang paling atas. Kemudian ada pernyataan umum. Kemudian yang ketiga ada apa anak-anak? Deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada apa itu? Manfaat sama kesimpulan. Nah, jadi di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu secara keseluruhan laporan hasil observasi itu ada 4 ini, yakni judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian manfaat dan juga kesimpulan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Jadi di dalam judul itu biasanya terletak di atas. Pasti kalian udah tahu ya kalau di masa SMP judul itu pasti terletak di atas, nggak mungkin ada di bawah kan. Nah, kemudian setelah judul tadi ada apa? Deskripsi, pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini jadi di dalam pernyataan umum ini memuat paragraf deskripsi umum atau garis-garis besar pembahasan kalian. Pertama kita ambil contoh Solo Safari lah yang dekat. Jadi Solo Safari kita jelaskan bagian umumnya. Solo Safari itu apa? Kebun binatang kan. Nah, nggak mungkin kan taman kota. Jadi di dalam pernyataan umum ini kita bahas Solo Safari adalah kebun binatang yang terletak di Solo. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan umum ini memuat garis-garis besarnya. Nah, kemudian kita beranjak ke 3, yakni deskripsi bagian. Nah, di deskripsi bagian ini bisa kita paparkan apa saja rincian yang akan kita bahas. Contohnya seperti tadi Solo Safari. Di Solo Safari ada apa aja hewannya gitu. Pertama ada kera, ada macan, ada kambing. Nah, seperti itu. Jadi di deskripsi bagian ini kita sebutkan aja rinciannya. Di Solo Safari mungkin ada tempat untuk memberi makan kera, memberi makan sapi, kambing dan lain sebagainya. Jadi di deskripsi bagian itu kita rincikan. Setelah di bagian umum, nanti kita rincikan di bagian deskripsi bagian. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita beranjak ke bagian manfaat? Belum ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang ke-4, yakni deskripsi manfaat dan kesimpulannya. Di sini deskripsi manfaat itu kita sampaikan manfaat sekaligus objek yang kita laporkan. Jadi nanti kalian bisa memberikan manfaat. Umpama kalian mau memberikan deskripsi manfaat tentang laporan hasil observasi buah jeruk, umpama gitu ya.
Nah, buah jeruk itu manfaatnya apa? Umpama buah jeruk punya vitamin C, kemudian punya vitamin B1 itu ya umpama. Nah, terus kalian berikan manfaatnya seperti apa. Nah, setelah itu baru disampaikan kesimpulannya. Nah, kesimpulan itu mencakup mulai dari awal tadi, yakni mulai dari deskripsi umum, kemudian bagian sampai ke manfaat di kesimpulan itu. Nah, dari struktur teks ini ada yang dibingungkan tentang struktur teksnya LHO? Udah jelas ya tentang urutannya mulai dari judul sampai kesimpulan. Oke, Bapak lanjutkan ke bagian kaidah kebahasaan. Nah, di sini kita batasi terlebih dahulu ya untuk materi kita hari ini sampai kaidah kebahasaan. Jadi di kaidah kebahasaan ini ada beberapa macam kaidah kebahasaan dari laporan hasil observasi, yakni verba rasional, kemudian kata penghubung, memakai istilah keilmuan, dan yang terakhir adalah kalimat utama. Nah, di sini verba rasional. Jadi verba rasional itu beragam verba. Jadi ada mungkin kata benda, kata sifat, dan lain sebagainya. Jadi di dalam laporan hasil observasi itu banyak sekali kaidah kebahasaan. Kemudian kata penghubung. Kalau kata penghubung di SMP sudah dijelaskan belum tentang pengertian kata penghubung? Lupa? Oke, Bapak jelaskan sekilas ya. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya nanti. Nah, di kata penghubung itu akan ada kata penghubung seperti dan, kemudian apalagi yang, terus kata penghubung di, kemudian selanjutnya seperti itu. Jadi kata penghubung itu melanjutkan antara kalimat satu ke kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua. Nah, kemudian memakai istilah keilmuan. Jadi di laporan hasil observasi itu tidak boleh sama seperti teks opini atau teks yang mungkin artikel populer gitu ya, menggunakan bahasa-bahasa anak gaul. Jadi di dalam laporan hasil observasi itu harus menggunakan bahasa keilmuan. Jadi nggak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti lo, gue, gitu nggak boleh. Jadi harus sesuai kaidah keilmuan bahasa. Kemudian yang keempat adalah kalimat utama. Jadi kalimat utama ini di laporan hasil observasi itu kalian harus bisa memberikan penonjolan. Apa penulisan kalian itu menarik atau yang berbeda dengan penulis lainnya. Nah, dari kaidah kebahasaan ini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Nah, setelah kita bahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur teks kaidah kebahasaan, nah nanti anak-anak sekalian coba belajar ya untuk melakukan observasi di lingkungan sekitar seperti batasan tugas kita hari ini. Jadi kalian nanti bisa melakukan observasi di lingkungan sekitar maupun lingkungan sekolah untuk melaksanakan laporan hasil observasi. Kemudian nanti laporan hasil observasinya dituliskan di kertas tulis tangan gitu ya. Nah, nanti kalau sudah minggu depan akan kita bahas bersama tentang laporan hasil observasi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Belum ya. Insya Allah semua sudah jelas ya tentang pemahaman dari laporan hasil observasi ini. Baik, apabila anak-anak sudah memahami tentang pemahaman laporan hasil observasi, maka Bapak akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak keluar dulu ya. Iya, Pak.